Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang kelainan ataupun penyakit jantung yang terdapat pada anak, yaitu tentang rheumatic heart disease atau penyakit jantung rematik. Oke, secara definisi, penyakit jantung rematik merupakan suatu penyakit atau suatu kelainan pada jantung sebagai akibat adanya gejala sisa dari penyakit demam rematik yang ditandai dengan terjadinya cacat ataupun kelainan pada katup jantung. Definisi yang lain menyebutkan bahwa penyakit jantung rematik merupakan kelainan katup jantung yang sifatnya menetap, di mana kelainan pada katup jantung ini terjadi akibat adanya demam rematik akut yang sebelumnya pernah terjadi pada anak, di mana demam rematik jika tidak diterapi dengan tepat maka dapat menimbulkan komplikasi, salah satunya adalah penyakit jantung rematik. Nah, penyakit jantung rematik ini terutama insidennya paling banyak mengenai katup mitral atau menyebabkan kecacatan pada katup mitral ataupun katup bikuspitalis, yaitu merupakan katup yang menghubungkan antara atrium kiri dengan ventrikel kiri. Jadi sekitar 75% penyakit jantung rematik ini terjadi pada katup mitral ataupun katup bikuspitalis. Kemudian 25%-nya dapat menyebabkan gangguan pada katup aorta dan jarang mengenai katup trikuspitalis dan hampir tidak pernah menyerang katup pulmonal. Kemudian definisi yang ketiga menyebutkan bahwa penyakit jantung rematik merupakan suatu kondisi di mana terjadi kerusakan pada katup jantung yang bisa berupa adanya penyempitan pada katup jantung, ataupun adanya kebocoran pada katup jantung, di mana penyempitan dan kebocoran katup jantung ini terutama mengenai katup mitral atau menyebabkan kerusakan pada katup mitral. Nah, di mana kondisi ini merupakan akibat adanya gejala sisa dari demam rematik. Jadi kalau kita simpulkan dari ketiga definisi ini bahwa penyakit jantung rematik itu merupakan suatu kelainan pada katup jantung, terutama pada katup mitral, yang mana kelainan pada katup mitral ini berupa adanya penyempitan katup mitral ataupun adanya kebocoran pada katup mitral, yang mana penyempitan dan kebocoran katup mitral ini terjadi karena adanya penyakit demam rematik sebelumnya yang tidak diterapi dengan tepat. Nah, ini di mana pada saat sebelumnya tadi sudah jelaskan bahwa penyakit jantung rematik ini dapat menimbulkan adanya stenosis atau penyempitan pada katup mitral atau pada katup jantung, ataupun menyebabkan adanya insufisiensi ataupun menyebabkan stenosis dan insufisiensi pada katup jantung. Jadi ada dua jenis kelainan pada katup jantung pada kasus penyakit jantung rematik ini. Yang pertama adanya stenosis, adanya penyempitan katup mitral, Kemudian yang kedua adalah adanya insufisiensi atau kebocoran katup. Jadi insufisiensi ini merupakan suatu kondisi di mana katup tidak dapat menutup dengan sempurna, sehingga dapat menyebabkan gangguan aliran darah pada jantung. Kita tahu bahwa saat atrium kiri melakukan kontraksi, maka sejumlah volume darah akan dialirkan melalui katup mitral dan masuk ke ventrikel kiri. Setelah dari ventrikel kiri, maka akan diikuti dengan kontraksi ventrikel kiri dan relaksasi pada atrium kiri, sehingga saat ventrikel kiri itu melakukan kontraksi, sejumlah volume darah akan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, jika jantung atau katup mitral ini mengalami insufisiensi saat ventrikel kiri itu melakukan kontraksi, harusnya atau idealnya pada kondisi normal katup mitral ini akan tertutup, sehingga darah dari ventrikel kiri bisa dipompakan semuanya ke seluruh tubuh melalui aorta. Tapi kalau ada kondisi insufisiensi ketika ventrikel kiri ini kontraksi atau memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta, katup mitral ini tidak menutup dengan sempurna, sehingga yang terjadi apa? Volume darah yang ada di ventrikel kiri itu
akhirnya akan kembali lagi menuju ke atrium kiri atau terjadi regurgitasi, ya. Oke, ini contohnya adalah katup mitral, ini ya. Jadi katup mitral ini bisa mengalami dua kerusakan tadi ya, ada stenosis berupa penyempitan seperti ini ataupun berupa adanya kebocoran katup, gitu ya. Jadi kalau kebocoran katup tadi, katup mitral ini tidak bisa menutup dengan sempurna sehingga ketika ventrikel kiri melakukan kontraksi membawa darah ke seluruh tubuh, ini tidak bisa menutup. Jadi darah dari ventrikel kiri bisa kembali menuju ke atrium kiri, gitu ya. Oke, jadi dalam kondisi normal harusnya peredaran darah bersih yang kayak oksigen itu kan akan mengalir dari atrium kiri jantung ya menuju ke ventrikel kiri jantung. Setelah itu darah kan dipompakan ke bilik kiri jantung menuju ke aorta dan diedarkan seluruh tubuh. Nah, pada kasus insufisiensi mitral ini atau kebocoran pada katup mitral ini menyebabkan kurangnya volume darah yang bersih atau darah yang mengandung oksigen yang dipompakan ke seluruh tubuh, ya. Yang terjadi apa akibat adanya insufisiensi mitral ini ya, jantung itu dapat bekerja lebih keras untuk menutupi kekurangan volume darah yang harusnya diedarkan ke seluruh tubuh ya. Nah, pada kasus penyakit jantung rematik, jika hal ini terjadi terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, maka jantung itu bisa mengalami pembesaran, bahkan bisa sampai menyebabkan terjadinya gagal jantung. Ya, itu adalah salah satu komplikasi dari penyakit jantung rematik. Oke, ini ya kalau kita lihat, mungkin kita langsung ke gambarnya. Ini adalah contoh dari stenosis katup mitral, ya. Jadi ada penyempitan di sini. Sedangkan yang kedua ini ada insufisiensi mitral ya. Jadi ketika ada inflamasi di sini, maka katup mitral tidak bisa menutup dengan sempurna. Ya, ini adalah gambaran dari penyakit jantung rematik. Nah, selanjutnya untuk prevalensi atau kejadian dari penyakit jantung rematik itu sendiri di Indonesia sebesar 0,3 sampai 0,8% dengan rentang usia biasanya terjadi pada anak usia 5 sampai dengan 15 tahun. Ya, di mana penyakit jantung rematik ini menyebabkan setidaknya 200.000 sampai 250.000 kematian bayi prematur ya setiap tahunnya dan merupakan penyebab umum kematian akibat penyakit jantung pada anak dan juga remaja. Ya, jadi penyakit jantung rematik ini bisa terjadi pada anak-anak ataupun bisa terjadi pada orang dewasa. Namun pada kasus anak dan remaja, sebagian besar kasus terjadi pada usia 5 sampai dengan 15 tahun. Oke, nah ini selanjutnya etiologi atau penyebab dari penyakit jantung rematik. Ya. Sesuai dari definisi tadi ya, jadi penyakit jantung rematik ini merupakan suatu kelainan pada katup mitral ya, baik itu berupa penyempitan ataupun insufisiensi yang terjadi karena akibat penyakit demam rematik yang pernah dialami yang tidak diterapi dengan tepat. Jadi etiologi utama dari penyakit jantung rematik itu adalah demam rematik ya. Jadi demam rematik ini ya merupakan suatu penyakit sistemik yang dapat bersifat akut atau bersifat subakut ya, jadi sifatnya antara akut dan kronik ataupun penyakit yang bersifat kronik ataupun fulminan ya. Fulminan ini adalah merupakan suatu penyakit yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan fungsi organ ya, di mana penyakit sistemik ini ya terjadi akibat adanya infeksi Streptococcus beta hemolyticus grup A ya, yang menyerang saluran pernafasan bagian atas ya. Jadi penyakit jantung rematik ini bermula dari adanya infeksi bakteri Streptococcus beta hemolyticus grup A yang menyebabkan terjadinya radang tenggorokan ya. Nah, di mana bakteri itu menempel pada saluran pernafasan bagian atas dan akhirnya memproduksi enzim yang dapat merusak jaringan ya. Jadi memang pada anak yang mengalami demam rematik ini tanda gejala awalnya itu tidak khas, hampir sama seperti anak ya yang mengalami radang tenggorokan gitu ya. Nah, kalau radang tenggorokannya itu disebabkan karena bakteri dari golongan Streptococcus beta hemolyticus grup A ini dan tidak diterapi dengan tepat ya, dan kejadian itu berulang, maka salah satu akibatnya adalah dapat menimbulkan terjadinya penyakit jantung rematik. Oke. Nah, selanjutnya
Kenapa sih dari infeksi dari bakteri Streptococcus beta hemolyticus grup A itu yang awalnya menempel di saluran pernafasan bagian atas kok bisa sampai menyebabkan gangguan pada jantung? Nah, ini keterlibatan kardiovaskuler pada penyakit demam rematik ini ditandai oleh inflamasi endokardium dan miokardium melalui suatu proses autoimun yang menyebabkan kerusakan pada jaringan jantung. Ya, jadi pada kasus demam rematik itu terjadi proses autoimun, yaitu suatu kondisi di mana sistem imun tubuh itu menyerang organ jantung yang kondisinya sehat. Ya, jadi saat tubuh terinfeksi oleh bakteri, ya, harusnya sistem kekebalan tubuh itu akan memproduksi antibodi ya untuk melawan bakteri yang masuk. Nah, namun pada tubuh anak yang mengalami demam rematik ini, ya, antibodi tersebut malah berbalik menyerang jaringan tubuh yang sehat ya, terutama pada jantung, sendi, pada kulit, otak ya, dan bisa mengenai persyarafan ataupun dapat mengenai pada tulang belakang. Ya. Nah, kenapa antibodi ini berbalik menyerang jaringan tubuh yang sehat dan letaknya ada di jantung, sendi, kulit, otak ataupun tulang belakang? Nah, kondisi ini diduga ya terjadi akibat adanya kemiripan antara protein yang dihasilkan oleh Streptococcus beta hemolyticus grup A ya dengan protein yang ada pada jaringan tubuh ya, pada jantung ya, protein pada sendi, kulit, otak ataupun tulang belakang, sehingga sistem kekebalan tubuh ini akan salah ya dalam mengenali jaringan tubuh, sehingga tubuh dianggap sebagai musuh yang berbahaya ya. Nah, kalau sampai protein yang dihasilkan oleh Streptococcus beta hemolyticus grup A ini mengenai jaringan pada jantung, maka dapat menyebabkan peradangan pada jantung ya, bahkan yang mana pada akhirnya dapat menyebabkan gangguan pada katup jantung ya. Kalau sudah ada gangguan pada katup jantung, maka akan mengganggu proses aliran darah ke seluruh tubuh ya. Oke, jadi kalau disimpulkan ya, risiko penyakit jantung rematik itu akan meningkat pada anak yang terinfeksi bakteri Streptococcus beta hemolyticus grup A yang tidak diterapi dengan tepat ya, atau ini ya, kejadiannya cenderung tinggi pada anak yang mengalami radang tenggorokan secara berulang yang tidak diterapi dengan tepat. Oke, kalau secara tanda gejala sendiri ya, untuk penyakit demam rematik ini tandanya tadi ya, demam berkepanjangan, kemudian palpitasi ya, jantung berdebar keras, kadang cepat lelah. Ya, ini adalah merupakan tanda gejala dari demam rematik. Nah, selanjutnya ini adalah patofisiologi ringkas dari penyakit jantung rematik ya. Jadi ini sudah saya sampaikan di awal bahwa penyakit jantung rematik ini terjadi akibat adanya infeksi bakteri Streptococcus beta hemolyticus grup A ya pada saluran pernafasan bagian atas ya, dimana ketika Streptococcus beta hemolyticus grup A ini menempel pada saluran pernafasan bagian atas, maka selanjutnya bakteri ini akan berkembang biak ya, kemudian berkolonisasi, saling berkelompok, bergerombol, dan akhirnya melakukan proliferasi atau melakukan perkembangbiakan yang sifatnya cepat dan jumlahnya banyak di daerah tenggorokan ya, sehingga yang terjadi adalah dapat menyebabkan penyakit yang bersifat supuratif ya ataupun non supuratif ya. Penyakit yang bersifat supuratif ini merupakan suatu kondisi di mana bakteri itu dapat menyebabkan nekrosis pada jaringan ya, dan bisa menghasilkan pus ataupun nanah ya, ataupun menyebabkan penyakit yang bersifat non supuratif ya. Oke, jadi sudah jelas ya, yang pertama penyakit jantung rematik ini diawali dengan adanya infeksi bakteri Streptococcus beta hemolyticus grup A ya. Kemudian selanjutnya ya, setelah bakteri Streptococcus beta hemolyticus grup A ini masuk ke dalam saluran pernafasan bagian atas, maka di sana akan terjadi inkubasi dalam waktu 2-4 hari dan menimbulkan terjadian inflamasi akut yang berlangsung selama 3-5 hari yang ditandai dengan demam, kemudian nyeri tenggorokan ya, lemah letih lesu ya, malaise, kemudian pusing dan juga
dari hasil pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan darah dia akan ditemukan leukositosis ya, menunjukkan adanya mulainya proses infeksi. Nah, pada masa ini ya 2-4 hari setelah Streptococcus beta hemolyticus grup A ini menempel pada saluran pernafasan anak gitu ya. Nah, pasien atau anak ini masih tetap terinfeksi selama beberapa minggu walaupun gejala faringitisnya atau gejala radang tenggorokan itu menghilang. Dan kondisi ini merupakan reservoir infeksi bagi orang lain melalui droplet inhalasi. Jadi anak ini masih dapat berisiko ataupun masih dapat menularkan ya infeksi ini pada orang lain. Oke, selanjutnya setelah melewati masa inkubasi ya pada hari kedua dan keempat atau maksimal hari kelima, maka Streptococcus ini akan menghasilkan protein ya, kemudian protein ini akhirnya akan mengaktifasi produksi sejumlah antibodi autoreaktif dalam tubuh. Nah, tanda bahwa aktivasi produksi antibodi autoreaktif dalam tubuh itu sudah terjadi ini ditandai dengan adanya ASTO ataupun anti streptolisin O ya yang aktif di dalam tubuh ya. Jadi intinya setelah Streptococcus beta hemolyticus grup A masuk ke saluran pernafasan dan melewati masa inkubasi maksimal 5 hari, maka Streptococcus ini akan menghasilkan protein yang membentuk antibodi autoreaktif yang disebut dengan ASTO atau anti streptolisin O. Nah, setelah ASTO ini diproduksi oleh Streptococcus, maka yang terjadi adalah menyebabkan kerusakan patologis jaringan pada tubuh. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, karena antigen bakteri Streptococcus ini mirip dengan antigen pada jaringan tubuh yang dikenali oleh antibodi. Ya, terutama pada endotelium jantung ataupun pada bagian tubuh yang lainnya tadi ya, bisa di sendi, kulit, otak ataupun di tulang belakang. Nah, kalau ASTO-nya sudah aktif nih ya, maka akan terjadi reaksi autoimun yang mengarah pada terjadinya demam rematik ya, di mana manifestasi demam rematik berkelanjutan yang melibatkan kelainan pada katup jantung dan endokardium. Nah, selanjutnya setelah terjadi demam rematik, maka akan terbentuk verrugae atau pertumbuhan jaringan yang disusun fibrin dan sel darah yang terkumpul di katup jantung. Inflamasi bisa mereda dan akan terbentuk jaringan parut. Nah, jika serangan terus berulang, maka dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada jantung atau pada endokardium. Nah, lebih dari 60% kasus demam rematik ini maka akan berkembang menjadi penyakit jantung rematik, terutama kalau demam rematiknya ini tidak diatasi dengan tepat ya. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa penyakit radang tenggorokan ataupun faringitis itu sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai masalah yang sepele ya, karena kita tidak tahu secara pasti ya yang menyebabkan faringitis itu bakteri jenis apa. Kalau yang menyebabkan faringitis atau radang tenggorokan itu adalah bakteri dari golongan Streptococcus hemolyticus grup A ya, dan tidak terapi dengan tepat menyebabkan demam rematik ya, dan kalau demam rematiknya ini berulang maka bisa berisiko menyebabkan terjadinya penyakit jantung rematik. Oke, dimana ciri-ciri demam rematik itu tadi adalah demam, kemudian selanjutnya adanya pembekakan dan juga nyeri sendi ya yang terjadi pada lebih dari satu sendi ya. Ya, kenapa terjadi di sendi? Ya, karena itu tadi ya, protein jaringan tubuh yang ada di sendi itu hampir sama dengan protein yang diproduksi oleh Streptococcus. Kemudian nyeri sendinya ini berpindah-pindah, kemudian ada bercak kemerahan di kulit yang berbatas jelas ya. Kemudian gerakan tangan yang tidak terkendali atau koreasi denham. Kemudian muncul benjolan-benjolan kecil di bawah kulit dan rasa cepat lelah. Ini tadi ya, kenapa ada bercak merah di kulit, gerakan tangan tak terkendali tadi ya, karena protein jaringan tubuh di kulit kemudian di otak ya, itu hampir mirip dengan protein yang dihasilkan oleh Streptococcus ya, sehingga ketika terjadi proses autoimun maka jaringan-jaringan tubuh yang proteinnya hampir sama dengan Streptococcus tadi akan diserang ya, atau bagian tubuh yang sehat
akan diserap. Nah, selanjutnya tadi ya, setelah terjadi adanya inflamasi pada jantung ya, nah terutama pada ventrikel kiri atau pada jantung bagian kiri ini ya, nah ini ya, kejadian paling sering adalah di katup mitral ya, maka dapat menyebabkan kelainan ya. Dua jenis kelainan tadi ya sudah saya sampaikan di depan, bisa terjadi stenosis ataupun menyebabkan insufisiensi. Nah ini yang insufisiensi tadi ya, atau kebocoran katup, di mana katup mitral tidak dapat menutup dengan rapat, maka dapat menyebabkan gangguan aliran darah jantung atau regurgitasi mitral, atau aliran balik darah dari ventrikel kiri menuju ke atrium kiri. Nah, kalau regurgitasi mitral atau insufisiensi mitral ini terjadi dalam waktu yang lama, maka atrium kiri akan semakin membesar karena dia harus menerima jumlah volume darah dari ventrikel kiri dan juga menerima jumlah volume darah yang berasal dari paru ya, sehingga dapat menimbulkan terjadinya peningkatan tekanan pada atrium kiri ya. Sehingga terjadi apa? Kalau beban ya pada atrium kiri ini meningkat, maka aliran darahnya bisa kembali lagi menuju ke paru ya, sehingga terjadi kongesti paru, bahkan akhirnya bisa sampai menyebabkan gagal jantung kiri ya. Kemudian selain insufisiensi mitral tadi juga penyakit jantung rematik ini menyebabkan adanya stenosis pada katup mitral ya. Stenosis atau penyempitan pada katup mitral ini terjadi karena adanya fibrosis atau jaringan fibrosis yang terjadi pada cincin katup mitral. Nah, kalau ada stenosis pada katup mitral, maka terjadi peningkatan tekanan dan hipertrofi dari atrium kiri dan menyebabkan hipertensi vena pulmonal yang selanjutnya dapat menimbulkan kelainan jantung kanan ya. Nah, untuk melakukan penegakan diagnosis ya, apakah seorang anak itu mengalami penyakit jantung rematik ataukah bukan ya. Jadi yang pertama dilakukan anamnesis dari tanda gejala fisiknya, kemudian yang kedua dengan melakukan pemeriksaan laboratorium ya. Ada beberapa pemeriksaan laboratorium yang sering dilakukan ya. Yang pertama adalah ASTO, kemudian pemeriksaan laju endap darah, dan juga pemeriksaan kadar leukosit. Atau penegakan diagnosis yang ketiga adalah melalui pemeriksaan ekokardiografi. Nah, ekokardiografi ini dilakukan tujuannya adalah untuk melihat kondisi katup jantung dan juga untuk melihat kondisi otot jantung ya. Jadi kalau misalkan ada seorang anak gitu ya, mengalami nyeri sendi, kemudian muncul tanda-tanda radang tenggorokan, dia sudah diberi obat tapi radang tenggorokannya tidak kunjung sembuh gitu ya, maka kalau dibawa ke rumah sakit ya, maka biasanya dilakukan pertama kali pemeriksaannya adalah ASTO ya, ataupun dengan pemeriksaan ekokardiografi. Nah, ini selanjutnya untuk manifestasi klinis ataupun tanda gejala dari penyakit jantung rematik itu dibagi menjadi dua. Ada kriteria mayor dan juga ada kriteria minor. Untuk kriteria mayor ini ada 5 tanda gejala. Yang pertama adalah karditis ya, ataupun peradangan pada jantung, di mana untuk tanda karditis ini adalah adanya sesak nafas ringan sampai sedang, rasa tidak nyaman di dada ataupun nyeri pada dada yang sifatnya pleuritik gitu ya, ada di tepi dada gitu ya. Kemudian adanya edema paru, batuk, dan juga ortopnea. Ortopnea adalah sesak nafas ketika berbaring. Kemudian ketika dilakukan auskultasi ya, ada murmur ya, atau ada bunyi jantung tambahan. Kemudian terjadi juga takikardi ya, atau nadi yang meningkat. Kemudian yang kedua ada poliartritis migran. Ini adalah nyeri hebat disertai dengan bengkak ya. Kemudian disertai dengan tanda kemerahan pada beberapa sendi ya, entah itu di sendi lutut, sendi pergelangan kaki, di siku ataupun pergelangan tangan ya. Dimana nyeri sendi ya ini sifatnya berpindah-pindah nyerinya. Jadi kadang-kadang yang nyeri dirasakan di sendi lutut, kadang di siku ataupun pergelangan tangan ataupun sendi yang lainnya. Dan biasanya nyeri sendi ini tidak hanya terjadi pada satu daerah saja ya, namanya poliartritis ini ya. Jadi nyeri sendinya ini bisa terjadi pada lebih dari satu sendi. Kemudian yang ketiga adalah Korea Sydenham
ya. Ini adalah radang yang terjadi pada saluran saraf pusat ya. Kita ingat lagi bahwa ketika ada infeksi dari bakteri Streptococcus ini, maka akan ada proses autoimun tadi ya, sehingga sistem kekebalan tubuh itu akan produksi antibodi untuk melawan bakteri yang masuk ini ya, sehingga pada anak yang mengalami demam rematik, antibodi itu akan berbalik menyerang jaringan tubuh yang sehat ya, terutama tadi pada organ jantung, sendi, kulit, otak ataupun tulang belakang ya. Nah, kalau mengenai reaksi autoimun ini terjadi pada otak, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada saluran saraf pusat ya. Kemudian yang keempat adalah erythema marginatum. Ini adalah tanda-tanda berupa ruam berbentuk anular ya. Jadi bentuknya itu tidak teratur ya dan berwarna kemerahan, yang kemudian di tengahnya itu berwarna pucat ya. Jadi warna kemerahan pada kulitnya itu, jadi bagian tepinya berwarna kemerahan ya, dan tengahnya berwarna pucat dan tepinya berwarna merah berkelok-kelok ini ya. Umumnya erythema marginatum ini pada kasus penyakit jantung rematik itu ditemukan di dada ataupun di punggung ataupun juga di ekstremitas ya. Kemudian tanda gejala yang kelima untuk kriteria mayor dari penyakit jantung rematik adalah nodulus sukutan. Ini adalah berupa benjolan berwarna terang ya. Kemudian ketika dipalpasi teraba keras namun tidak nyeri, tidak gatal, yang mana nodul suputan ini atau benjolan ini terdapat pada permukaan sendi ya, atau kulit pada permukaan sendi. Itu adalah 5 tanda kriteria mayor untuk penyakit jantung rematik. Kemudian untuk kriteria minornya dari penyakit jantung rematik adalah demam yang biasanya tinggi sekitar 39 derajat Celcius dan biasanya akan kembali normal dalam waktu 2-3 minggu walaupun tanpa pengobatan. Kemudian yang kedua ada artralgia, yaitu nyeri sendi tanpa disertai tanda-tanda objektif ya. Jadi ya nyeri sendi aja tanpa disertai dengan adanya bengkak, kemerahan ataupun ini ya panas gitu ya di kulit pada permukaan sendi. Kemudian adanya peningkatan laju endap darah dan terjadi leukositosis atau peningkatan kadar leukosit, dan saat dilakukan pemeriksaan EKG ini ya hasil dari PR intervalnya itu akan memanjang. Ini adalah kriteria minor dari penyakit jantung rematik. Nah, untuk penegakan diagnosisnya ini dari WHO itu menegakkan bahwa diagnosis untuk penyakit demam rematik dan juga penyakit jantung rematik itu jadi satu gitu ya. Jadi untuk kategori diagnosis yang pertama adalah penyakit demam rematik serangan pertama, tanda-tandanya. Jadi seorang dikatakan mengalami demam rematik jika tanda-tandanya ada 2 tanda mayor ya. Kita ingat lagi bahwa tanda-tanda atau kriteria mayor itu tadi ada karditis, kemudian poliartritis migran, korea, erythema marginatum, dan juga nodulus subkutan. Nah, pada kasus demam rematik serangan pertama ini biasanya ada 2 tanda mayor atau ada tanda 1 mayor dan tanda 2 minor ya. Kalau tanda minornya tadi ada demam yang dalam waktu 2-3 minggu bisa menghilang sendiri, kemudian artralgia ya, nyeri sendi yang tanpa disertai dengan adanya tanda-tanda kemerahan pada permukaan pada kulit permukaan sendi, peningkatan leukosit ataupun PR interval yang memanjang dari hasil pemeriksaan EKG. Kemudian demam rematik selanjutnya untuk kriteria di sini adalah ditambah dengan bukti adanya infeksi Streptococcus beta hemolyticus grup A sebelumnya. Jadi ada riwayat bahwa anak ini pernah terinfeksi Streptococcus. Kemudian kategori diagnosis yang kedua adalah demam rematik dengan serangan berulang tanpa adanya penyakit jantung rematik. Ini kriterianya ada 2 tanda mayor atau tanda 1 mayor dan 2 minor ditambah dengan bukti infeksi Streptococcus sebelumnya. Jadi ini sama ya. Ini adalah tanda atau kriteria dari WHO untuk demam rematik. Selanjutnya adalah penyakit demam rematik dengan serangan ulang yang disertai dengan penyakit jantung rematik. Nah, ini tanda-tandanya ada 2 tanda minor ya ditambah dengan bukti infeksi Streptococcus sebelumnya. Ya, nah ini kalau untuk diagnosis penyakit jantung rematik itu sendiri, ya, nah ini tidak diperlukan kriteria lainnya untuk mendiagnosis sebagai penyakit jantung rematik. Jadi jika anak itu sudah ada riwayat ya atau ada bukti infeksi Streptococcus beta hemolyticus grup A sebelumnya,
baik itu disertai tanda mayor ataupun tanda minor, maka sudah mengarah ke penyakit jantung rematik. Nah, ini selanjutnya ya, ada anamnesis tadi ataupun ini ya, pengkajian pada anak yang mengalami penyakit jantung rematik itu biasanya ini ya, anak itu mengeluhkan tenggorokannya sakit, sesak nafas, kemudian mengeluhkan nyeri sendi yang berpindah-pindah tadi ya, kemudian di kulitnya ada bercak kemerahan ya, atau yang disebut dengan erythema marginatum tadi ya. Kemudian muncul gerakan-gerakan tangan yang tidak terkendali atau adanya korea, kemudian adanya benjolan kecil di bawah kulit, nyeri abdomen ya, walaupun tidak selalu, kemudian kehilangan berat badan, mudah lelah, dan juga demam tentunya. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium ini adalah pemeriksaan utama ya, untuk menegakkan apakah anak ini mengalami penyakit jantung rematik ataukah ada infeksi yang lain. Yang pertama adalah dengan melakukan pemeriksaan kultur tenggorok ya, untuk mengetahui ada atau tidaknya Streptococcus beta hemolyticus grup A pada saluran pernafasan bagian atas ya. Jadi untuk memastikan radang tenggorokan ataupun faringitis yang terjadi pada anak itu apakah disebabkan karena Streptococcus beta hemolyticus grup A ataukah bakteri ataupun virus yang lainnya. Ya, nah pada anak yang mengalami penyakit jantung rematik, dari hasil kultur tenggoroknya biasanya positif gitu ya, atau terdapat Streptococcus beta hemolyticus di saluran pernafasan bagian atas. Kemudian dari pemeriksaan darah rutin ditemukan adanya leukositosis ya, peningkatan kadar leukosit karena memang dalam tubuh ada proses infeksi. Kemudian adanya peningkatan lanjut endap darah dan kemudian pemeriksaan antibodi anti Streptococcus atau ASTO nih ya. Nah, biasanya pemeriksaan ASTO ini adalah satu pemeriksaan untuk mengukur tingginya antibodi terhadap streptolizin O yang dihasilkan oleh bakteri Streptococcus. Ya. Jadi kalau misalkan anak ini diperiksa kemudian kadar ASTO-nya lebih dari 160 atau lebih dari 200 TOT per unit, ini menunjukkan adanya infeksi Streptococcus ya, atau lebih dari 80% kasus penyakit jantung rematik ataupun kasus demam rematik ini menunjukkan adanya kenaikan titer ASTO ya. Jadi kalau kita melihat rekam medis pasien ya, kemudian kita menemukan adanya kadar ASTO-nya lebih dari 200 ya, kemungkinan besar anak ini mengalami penyakit jantung rematik ya. Kemudian selanjutnya pemeriksaan kultur tenggorok, kemudian pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan ASTO, juga dilakukan CRP atau C-reaktif protein. Ini adalah untuk mengukur protein dalam darah, untuk mengukur keseluruhan kadar peradangan dalam tubuh ya. Nah, selanjutnya beberapa masalah perawatan yang dapat diangkat pada kasus penyakit jantung rematik berdasarkan tanda gejala muncul, bisa pola nafas tidak efektif, perfusi very tidak efektif ya, karena adanya proses sirkulasi darah yang terganggu, wan darah yang terganggu tadi ya, karena adanya penyempitan stenosis ataupun stenosis pada katup mitral, ataupun adanya insufisiensi ya, atau kebocoran pada katup mitral, risiko perancuran jantung, intoleransi aktivitas ini ya, karena suplai darah ke seluruh tubuh tidak optimal karena adanya kebocoran pada katup mitral. Kemudian defisit nutrisi juga dapat terjadi, kemudian kerusakan integritas kulit karena adanya tadi ya, erythema marginatum ataupun nodul subkutan, kemudian nyeri akut ya akibat adanya poliartritis migran, ataupun karena adanya atralgia, nyeri sendi tadi ya, kemudian hipertermi, dan juga adanya gangguan mobilitas fisik nih ya, akibat nyeri pada sendi tadi. Ini adalah beberapa terapi yang dapat diberikan pada anak yang mengalami penyakit jantung rematik ya, bisa dengan pemberian antibiotik ataupun anti radang, dan penderita penyakit jantung rematik tanpa gejala ini tidak membutuhkan terapi ya. Nah, jadi ada beberapa kasus ya memang penyakit jantung rematik ini tanpa gejala gitu ya, yang mana biasanya ditemukan penyakit jantung rematiknya itu sudah parah, menyebabkan kerusakan jantung gitu ya. Nah, selanjutnya untuk penderita penyakit jantung rematik
Dengan gejala gagal jantung ringan, bisa diberikan terapi untuk mengatasi tanda gejala gagal jantung. Kemudian terapi yang selanjutnya adalah dengan modifikasi diet dan juga aktivitas. Ini ya, diet untuk penderita ataupun anak yang mengalami penyakit jantung rematik ini harus bernutrisi dan tanpa restriksi ya, tanpa batasan kecuali pada pasien gagal jantung ya. Jadi kalau penyakit jantung rematiknya ini sudah sampai menunjukkan tanda gejala gagal jantung ya, nah, maka nutrisi yang diberikan cairan dan natriumnya harus dikurangi. Ya, kemudian yang paling penting adalah pada anak dengan penyakit jantung rematik itu harus melakukan tirah baring ataupun harus bed rest. Ya. Ini yang pertama adalah anak dengan penyakit jantung rematik tanpa adanya tanda-tanda karditis ini harus tirah baring lama selama 2 minggu dan melakukan mobilisasi bertahap selama 2 minggu. Jadi kunci pertama adalah harus melakukan tirah baring ataupun melakukan bed rest. Ya, tujuannya apa? Untuk memberikan kerja jantung ya, karena ketika melakukan mobilisasi, ketika melakukan pergerakan maka kerja jantung itu akan meningkat ya. Jadi harapannya dengan adanya bed rest dan membatasi mobilisasi ya, kerja jantung itu tidak meningkat ya. Ini yang pertama, nanti yang lainnya bisa dibaca ini ya. Jadi kalau penyakit jantung rematik disertai dengan tanda-tanda karditis, tirah baringnya malah lebih lama nih ya. Jadi sekitar selama 4 minggu dan mobilisasi bertahap selama 4 minggu dan seterusnya. Nah, ini ada panduan aktivitas pada penderita penyakit jantung rematik. Ini ya. Tirah baring ini paling penting ya. Nah, selanjutnya untuk terapi operatif ya pada kasus atau anak yang mengalami penyakit jantung rematik ini adalah ada tindakan operatif ya. Jadi operasi ini tujuannya adalah untuk mengurangi defisiensi atau untuk mengurangi kerusakan katup mitral ya. Jadi terapi operatif ini mungkin bisa digunakan sebagai alternatif pilihan untuk menyelamatkan nyawa pasien. Atau penderita yang simptomatis atau penderita penyakit jantung rematik yang menunjukkan tanda gejala memerlukan tindakan pembedahan ya untuk mencegah adanya komplikasi ya. Namun tindakan ini memang biayanya mahal dan diperlukan follow up ataupun pemantauan jangka panjang. Nah, tindakan operasi ini ya atau terapi operatif pada anak dengan penyakit jantung rematik ini biasanya diberikan ya atau dilakukan pada kasus penyakit jantung rematik yang kronis ya, dimana kalau terapi operatif ini dilakukan pada kasus penyakit jantung rematik maka diperlukan tindakan reoperasi dalam jarak 10 sampai 15 tahun pasca pembedahan gitu ya. Nah, selanjutnya ada beberapa komplikasi dari penyakit jantung rematik. Ya, komplikasi yang paling sering adalah adanya gagal jantung ya, karena tadi ada kerusakan pada katup mitral yang akhirnya bisa menyebabkan gangguan pemuaan darah ke seluruh tubuh ataupun menyebabkan aliran darah balik atau regurgitasi ini ya, darah dari ventrikel kiri menuju ke atrium kiri sampai akhirnya menyebabkan gangguan ataupun kerusakan pada paru-paru ya. Karena tanda-tanda gagal jantung pada orang yang mengalami penyakit jantung rematik antaranya adalah sesak nafas walaupun saat istirahat. Kemudian lebih nyaman jika posisi kepala ditinggikan ya. Adanya edema, kelelahan otot, ya, pembesaran otot jantung, takikardi, kemudian adanya bunyi jantung tambahan ya, gelap atau murmur dan suara nafas ronki. Nah, untuk gagal jantung tidak saya bahas detail di sini, nanti akan ya dibahas dengan detail di mata kuliah keperawatan medikal bedah. Nah, selanjutnya bagaimana prognosis atau kemungkinan sembuh pada anak yang mengalami penyakit jantung rematik ini? Ya, jadi manifestasi rheumatic fever atau demam rematik pada 80% kasus akan mereda dalam waktu 12 minggu. Nah, insiden penyakit jantung rematik ini setelah 10 tahun adalah sebesar 34% pada pasien dengan tanpa serangan demam rematik berulang. Tetapi pada pasien yang pernah mengalami serangan demam rematik yang berulang, kejadian penyakit jantung rematik ini risikonya bisa meningkat sebanyak 60% ya. Nah, tadi yang dapat saya sampaikan terkait dengan penyakit jantung rematik yang terjadi pada anak ya. Jika ada yang didiskusikan, nanti kita diskusikan di forum diskusi. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian topik ya. Saya ucapkan terima kasih untuk kesediaannya menyimak materi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.